Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Imragen Sapai dengan NIM 220107083, Fakultas Kejuruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi dengan memilih salah satu perspektif kriminologi, yaitu antropologis, dengan dikaitkan dengan salah satu kasus nyata yang berada di NTT. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan penjelasan terperinci mengenai salah satu perspektif kriminologi, yaitu antropologis, dengan dikaitkan dengan salah satu kasus nyata yang berada di NTT. Kasus yang saya angkat di sini yaitu tradisi minum moke. Yang harus kita kaji terlebih dahulu yaitu yang pertama, konteks budaya tradisi minum moke. Moke atau minuman keras tradisional yang terbuat dari fermentasi tuak atau aren merupakan simbol budaya yang memiliki peran penting dalam kehidupan sosial masyarakat di NTT. Nah, dalam acara adat seperti pernikahan, syukuran, atau ritual adat tertentu, moke seringkali digunakan sebagai sarana untuk mempererat hubungan sosial, memperlihatkan penghormatan terhadap tamu, atau melambangkan penyelesaian konflik. Minum bersama dianggap sebagai bentuk solidaritas dan keakraban, sehingga menolak untuk meminum moke dalam acara adat dapat dianggap tidak sopan atau bahkan mencoreng nilai budaya setempat. Yang kedua adalah keterkaitan dengan kejahatan. Dalam tradisi ini juga dapat membuka potensi terjadinya penyalahgunaan. Dalam beberapa kasus, konsumsi moke secara berlebihan dapat mengarah pada perubahan perilaku, seperti kehilangan kendali diri, di mana pengaruh alkohol sering memicu emosi negatif, serta amarah atau kecemburuan. Yang keduanya adalah perkelahian, di mana perdebatan kecil yang biasanya dapat diselesaikan secara damai seringkali berakhir dengan konflik fisik. Misalnya, ketika konsumsi alkohol terlalu tinggi. Yang ketiga itu adalah tindak kekerasan hingga pembunuhan. Di sini ketegangan akibat sengketa adat atau persaingan pribadi dapat memuncak dalam suasana mabuk. Misalnya, dalam suatu pesta adat, dua pihak yang bersengketa mungkin dipertemukan dengan harapan dapat menyelesaikan konflik. Namun karena pengaruh moke dapat memperburuk situasi dan memicu tindak kekerasan yang tidak terkendali. Yang ketiga itu, saya coba mengaitkannya dengan salah satu perspektif kriminologi yaitu antropologis, di mana dalam perspektif ini, perilaku kriminal yang muncul dari tradisi minum moke tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks budaya. Berikut adalah analisisnya. Yang pertama itu, fungsi budaya positif. Dalam tradisi minum moke memiliki nilai positif dalam mempererat solidaritas sosial dan menjadi bagian dari identitas masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Tindakan konsumsi moke juga menjadi bentuk penghormatan terhadap tamu atau sebagai simbol kesatuan komunitas. Yang kedua itu adalah transformasi budaya dan tantangan. Dalam kondisi tertentu, seperti pesta yang berlangsung tanpa kontrol atau konsumsi moke di luar konteks adat, nilai-nilai tradisional ini menjadi perilaku negatif, di mana penyalahgunaan tradisi ini seringkali tidak sesuai dengan nilai asli yang diharapkan, sehingga dapat menimbulkan persoalan kriminal. Yang ketiga itu adalah pengaruh sosial terhadap perilaku individu. Dalam tradisi minum moke, tekanan sosial untuk berpartisipasi seringkali dapat memaksa individu yang tidak terbiasa minum alkohol untuk mengonsumsi moke, sehingga dapat meningkatkan risiko perilaku tidak terkendali. Dalam suasana kolektif, norma adat yang mengutamakan kebersamaan dapat membuat individu merasa dilindungi, sehingga meskipun tindakannya dapat melanggar hukum. Yang keempat itu adalah solusi yang dapat ditawarkan dalam konteks antropologis. Pendekatan antropologis ini tidak hanya menjelaskan hubungan antara budaya dan kriminalitas, tetapi juga dapat membantu dalam mencari solusi. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat ditawarkan. Yang pertama itu ada edukasi budaya, di mana dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tradisi tidak boleh dijadikan pembenar untuk perilaku yang menyimpang.
yaitu dengan memberikan penegasan ulang nilai asli tradisi Moke sebagai simbol solidaritas dan perdamaian. Yang kedua itu ada kontrol sosial dalam acara adat. Kita dapat menetapkan batasan konsumsi Moke selama acara adat. Misalnya dapat mengangkat peran pemimpin adat untuk memonitor dan mengontrol tradisi ini agar tidak melampaui batas orang wajar. Yang ketiga itu ada intervensi hukum yang berbasis budaya. Dalam hal ini dapat mengintegrasikan pendekatan hukum yang modern dengan nilai-nilai adat. Misalnya melalui sanksi adat yang lebih efektif dan dihormati oleh komunitas dengan mendorong kolaborasi antara aparat keamanan dan pemimpin adat untuk menjaga ketertiban tanpa menghilangkan tradisi. Kita telah mengetahui apa itu tradisi Moke, bahkan dampaknya atau pengaruhnya, dan solusi yang dapat ditawarkan. Dengan demikian, langsung saja kita akan menyaksikan satu video yang berkaitan dengan dampak dari tradisi minum Moke. Selamat menyaksikan. Lu bilang gimana? Lu bilang bersap? Lu bilang Apa? Lu bilang bersap kan sih? Kenapa? Lu bilang bersap? Masa mereka berpuasa? Lu bilang gimana? Beta lapar siapa? Lu bilang bersap? Beta Gimana bilang siapa? butuh lapar. Beta Lu bilang siapa bersap? lempar beta? Lu lempar bagaimana? A few moments later. Dalam video tersebut menunjukkan bahwa konsumsi miras secara berlebihan dapat membuat individu mudah terprovokasi, kehilangan kontrol emosi, dan cenderung agresif, serta dapat mengurangi kemampuan seseorang untuk berpikir rasional yang berujung pada tindakan impulsif seperti dorongan atau ancaman seperti pada video tersebut. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari segi perspektif antropologis, tradisi minum Moke memiliki peran dalam kehidupan masyarakat di NTT. Namun, terdapat penyalahgunaannya yang berpotensi dapat menimbulkan tindakan kriminal. Solusi terbaiknya adalah menjaga keseimbangan antara pelestarian nilai budaya dan penerapan kontrol sosial untuk meminimalkan risiko yang muncul. Pendekatan ini memerlukan kerjasama antara masyarakat adat, pemimpin lokal, dan pihak yang berwenang. Teman-teman, dalam memahami perilaku kriminal, penting untuk melihatnya tidak hanya sebagai tindakan individu, tetapi juga sebagai fenomena yang dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan sosial. Nah, dalam perspektif kriminologi dari aspek antropologis memberikan pandangan bahwa perilaku seseorang termasuk tindakan kriminal sangat dipengaruhi oleh konteks budaya di mana individu tersebut itu berada. Dengan memahami hubungan antara kebudayaan dan perilaku, kita dapat menggali lebih dalam bagaimana tradisi, norma, dan nilai masyarakat itu berperan dalam membentuk tindakan kriminal tertentu. Terima kasih. Itu merupakan minuman kerada bla 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 bla. Minum bla 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 berupa Tuhan pernikahan syukuran bla 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 tindakan individu masyarakat bahwa dalam